Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nada Horor. Kali ini Mimin akan membawain cerita tentang KKN mistis di Desa Misteri. Sebelum Mimin melanjutkan ceritanya, Mimin juga pengen tahu kabar kalian nih. Semoga kalian sehat selalu ya, dan dilancarkan rezekinya. Oke, gak perlu nunggu lama-lama, Mimin akan langsung mulai ke ceritanya. Pada tahun 2021 kemarin, kampusku mengadakan program KKN di kota B. Dan kegiatan ini hanya berlangsung selama 1 bulan, dari bulan Januari sampai Februari. Saat itu kelompok kami terbagi menjadi beberapa pos. Kebetulan di pos yang aku tempati terdiri dari 3 prodi mahasiswa, yaitu prodi Pencaskes, PBI, dan PGSD. Total semua pos ada 4, yang setiap posnya memiliki jarak yang lumayan jauh. Karena setiap pos beda desa, setiap pos terdiri dari 12 sampai 14 orang. Namun saat itu posku hanya terdiri dari 12 orang. Sebelum mulai KKN, kami survei ke tempat pos yang akan kami huni saat KKN. Tiba saatnya di hari pertama kami KKN. Kami semua berkumpul di pos dan berdiskusi tentang apa saja yang akan kami jalani selama KKN di desa A. Saat itu kami membahas proker dan membagi jadwal piket. Setiap harinya, pos yang kami tempati adalah rumah kosong yang cukup lama tidak dihuni oleh pemiliknya karena sudah meninggal. Mungkin hanya beberapa kali dipakai oleh pihak keluarga pemilik rumah untuk keperluan penting. Rumah ini memiliki 3 kamar yang cukup luas. 2 kamar berada di depan dan 1 kamar berada di belakang. Dapurnya berada di samping kamar perempuan. Ruang tengahnya juga cukup luas untuk tempat kami berdiskusi. Saat aku melihat di kamar belakang, jujur ada perasaan yang tidak enak. Tetapi waktu itu tidak terlalu saya pikirkan. Hari pertama KKN kami melakukan aktivitas seperti biasa, layaknya mahasiswa KKN yang mengabdi kepada masyarakat, membuat rencana proker, dan kami pun dibantu oleh masyarakat di sana. Saat itu kami berunding untuk membagi tugas masing-masing. Kebetulan di kelompok kami banyak mahasiswa yang sudah berkeluarga, otomatis tidak bisa menginap di pos setiap harinya, hanya bisa datang saat hari Sabtu dan Minggu saja. Dari 12 orang ini yang tinggal di pos hanya 8 orang termasuk aku. Panggil saja aku Amel. Dan temanku Meli, Lala, Aisyah, dan Mala. Untuk laki-laki ada Abdul, Rozak, dan Indra. Sedangkan yang tidak tinggal di pos adalah Nita, Mei, Redi, dan Bella. Setiap hari kami membantu mengajar di SMP dan SD setempat. Kami juga membantu apabila kegiatan warga di desa itu. Beberapa hari setelah tinggal di rumah itu, aku merasakan hal aneh. Seperti ada orang lain selain kami yang sedang mengawasi. Masih teringat, saat itu kami baru tiba di pos setelah seharian berkegiatan. Rasa lelah membuatku ingin segera beristirahat. Abdul, Rozak, dan Indra sudah tertidur di ruang tengah, sedangkan yang perempuan sudah berada di kamar untuk istirahat. Lampu ruang tengah selalu dimatikan. Di tengah malam, aku terbangun dan siap-siap untuk melaksanakan sholat tahajud. Saat itu aku tidak tega membangunkan teman-temanku. Jadi aku pergi kamar mandi sendirian. Setelah keluar dari kamar mandi, aku kaget karena ada sosok hitam besar tengah berdiri di hadapanku. Aku takut. Aku menundukkan kepala sambil berkata dalam hati, "Itu siapa? Kenapa besar sekali?" Kemudian aku memberanikan diri untuk melewatinya dengan tetap menundukkan kepala. Aku tak berani menatap wajahnya saat tiba di kamar. Aku langsung melaksanakan sholat tahajud. Pintu kamar aku biarkan terbuka. Otomatis aku bisa melihat ruang tengah, di mana para lelaki tidur. Di tengah aku sedang sholat, lagi-lagi sosok hitam tinggi besar itu muncul dan berulang kali lewat di depanku. Bahkan sosok itu sempat terdiam dan melihat ke arahku. Aku tidak berani melihatnya. Yang ada di pikiranku saat itu hanya ingin segera menyelesaikan sholat dan cepat-cepat menutup pintu kamar lalu kembali tidur.
Keesokan harinya aku tidak menceritakan apapun ke teman-temanku, karena aku tidak ingin membuat mereka takut. Beberapa hari kemudian, kami masih melakukan aktivitas seperti biasa. Desa ini sepi sekali ketika sudah maghrib. Jarang terlihat anak-anak seumuran kami, kecuali anak-anak kecil yang mengaji. Itu pun sampai isya. Kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Di hari setelah aku mengalami kejadian itu, sudah tidak pernah lagi terjadi hal aneh. Kami banyak melakukan diskusi mengenai proker kami dan aktivitas yang kami jalani. Seperti diskusi pada umumnya, akan selalu ada anggota yang tidak satu tujuan. Banyak perbedaan pendapat yang kadang sampai menimbulkan cekcok sana-sini. Keesokan harinya, kebetulan jadwal kami sedikit, jadi kami bisa pulang lebih awal. Kami pun memutuskan untuk jalan-jalan ke Curug, demi menikmati suasana di desa ini. Kami semua pergi bersama-sama dengan jalan kaki. Jaraknya memang lumayan jauh, apalagi saat itu lagi gerimis. Di perjalanan, Meli tidak bisa diam. Dia selalu berbicara tanpa henti. Kami pun akhirnya sampai di Curug. Kami cukup lama menikmati pemandangan di sana. Kemudian kami kembali ke pos, namun di tengah perjalanan hujan turun. Kami pun meneduh. Setelah hujan reda, kami meneruskan perjalanan dan sampai di pos pada sore hari. Malam pun tiba. Seperti biasa, kami makan bersama sebelum beristirahat. Malam pun semakin larut. Ketika pukul 11 malam, aku, Mala, terbangun karena mendengar cerita Meli yang sedang kesakitan sambil memegangi telinganya. Bahkan dia sampai meminta pulang. Aku dan Mala bingung, dan aku pun segera menghubungi orang tua Meli guna mengabarkan kondisi anaknya. Sakit, rintih Meli. Aku dan Mala sempat berpikir, apakah Meli jadi seperti ini karena dia tidak bisa menjaga sikap saat di Curug tadi sore. Kami pun masih berusaha menenangkan Meli. Keesokan harinya Meli sudah tidak mengeluh kesakitan, tapi anehnya dia tidak mau menjawab setiap pertanyaan yang kami ajukan. Dia memilih diam dan melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Entahlah apa yang ada dalam pikirannya. Hari itu seperti biasa kami membantu mengajar di SMP. Kemudian Mala dan Meli melanjutkan melihat proses pembuatan gula aren. Sedangkan aku memutuskan untuk langsung pulang ke pos sendirian. Kupikir di pos ada teman-teman yang lain, ternyata tidak. Karena tadi pagi aku belum sarapan, jadi aku langsung menuju dapur. Saat aku sedang makan di dapur, tiba-tiba aku mendengar suara motor seperti sedang masuk ke dalam rumah. Aku pikir itu suara motor si Rozak. Aku pun langsung berteriak dari dapur untuk menyuruhnya makan. Rozak, sini, makan dulu. Tapi anehnya tak ada jawaban apapun dari depan. Sunyi. Aku pun penasaran dan berjalan ke depan. Saat kulihat ternyata pintu rumah masih tertutup rapat dan tidak ada motor dalam rumah. Lalu siapa tadi? Sekilas aku seperti melihat ada seorang di kamar laki-laki. Tapi aku tak ambil pusing dan aku pun melanjutkan makan di dapur. Tapi aku merasa seperti ada yang memperhatikanku dari jauh. Perasaanku pun mulai tidak enak. Aku pun buru-buru menyelesaikan makan dan segera keluar dari rumah. Karena aku buru-buru, aku sampai tidak melihat Nita yang baru datang sampai aku menabraknya. Mei dan Bella juga baru sampai pos saat itu. Mereka pun segera memburuku dengan pertanyaan. Hei, kamu kenapa? Kok lari-larian kayak orang panik gitu? Ada apa? Tugas Nita. Iya, kamu kenapa? Kok kayak gugup gitu? Habis lihat setan? Tapi saat itu aku hanya bisa diam dan menggelengkan kepala. Karena aku tak ingin membuat mereka takut selama menjalankan KKN di sini. Besoknya kami berkunjung ke pos B. Tentunya setelah menyelesaikan semua urusan kami di desa. Cukup lama kami berkunjung ke pos B hingga tak terasa waktu menunjukkan pukul 17.55. Kami pun bergas pulang karena khawatir kemalaman di jalan. Kami pun segera berpamitan. Di perjalanan ketika kami mulai memasuki desa tempat kami tinggal. Jujur, aku melamun saat itu dan tidak mendengarkan apapun yang dikatakan Meli kepadaku. Hingga sampai kami melewati jalanan yang menanjak dan dikelilingi oleh pohon-pohon besar.
Aku pun menoleh ke sebelah kiri dan tersentak karena melihat sesuatu. Refleks, aku menyuruh Meli melanjutkan motornya lebih cepat. Aku bingung dan takut karena tidak percaya dengan apa yang aku lihat barusan. Aku melihat sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang, sedang berdiri di antara pohon itu, sambil menyeringai menatapku. Tapi, lagi-lagi aku memilih diam dan tidak menceritakan apapun kepada teman-temanku. Entah kenapa, beberapa hari setelah itu, Nita, Bella, dan Mei selalu memintaku untuk tidak mematikan semua lampu di pos ketika malam datang. Kami pun menurutinya. Malam itu Abdul tidak bisa tidur dan berkali-kali menelpon ke HP-ku. Tapi aku tidak mengangkat teleponnya karena jaringan di sana sangat buruk. Sulit sekali mendapatkan sinyal kecuali di tempat tertentu. Saat subuh tiba, Abdul bercerita kepada kami semua kalau dia melihat pintu ruang tengah bergerak sendiri seperti ada yang memaksa untuk masuk. Dan dia juga mendengar suara deru motor seperti sedang dimasukkan ke dalam rumah. Ditambah lagi dengan suara anjing seperti sedang marah. Saat itu dia mencoba membangunkan Indra dan Rozak. Akan tetapi tidak ada dari mereka yang terbangun. Sampai akhirnya dia mencoba menelponku. Dia pun juga mengaku tidak bisa tidur hingga pagi tiba. Kami semua sontak kaget dengan apa yang diceritakan Abdul. Tapi kami berusaha berpikir positif karena program KKN kami di desa itu hampir selesai. Tiba di mana hari terakhir kami melaksanakan proker kami. Sebelum kami mengakhiri, kami berkumpul di depan pos hingga kami semua menceritakan kejadian aneh yang kami alami selama KKN. Di pos itu aku kaget. Aku pikir hanya aku yang diganggu, ternyata tidak. Hampir dari kami semua diganggu oleh penunggu rumah itu. Seperti saat aku dan Abdul mendengar suara deru motor masuk di malam hari. Ternyata Bella dan suaminya pun mengalaminya. Saat dia baru sampai di pos, dia juga melihat ada Aisyah yang sedang memasak di dapur. Padahal jelas-jelas Aisyah sedang tidak di pos hari itu. Itulah alasan kenapa dia memintaku untuk tidak mematikan lampu ketika malam tiba. Dan lebih kagetnya lagi, setiap tamu yang mampir ke pos selalu melihat sosok tinggi besar, hitam berada di belakang kamar laki-laki. Kami semua tahu rumah ini kosong sejak ditinggali oleh pemiliknya. Namun semua barang-barangnya masih tersimpan rapi di dalam rumah. Kami pun bersyukur masih bisa melewati ini semua sampai program KKN kami selesai. Entah apa dan siapa yang mendiami rumah itu. Selama kosong yang jelas, makhluk seperti itu memang benar adanya. Dan mereka hidup berdampingan dengan kita setiap hari. Oke teman-teman, begitulah kisah tentang KKN di Desa Mistis. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mensupport channel ini sampai saat ini. Oke, semoga kalian semua diberikan kelancaran untuk rezekinya.